صل على نبينا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد. Saya mengikuti jalsa itu atas motivasi rasa ingin tahu tentang apa sih jalsah itu, dan ternyata apa yang tergambar di pikiran saya itu betul-betul sesuai dengan apa yang saya saksikan sendiri. Dengan mengikuti jalsa itu banyak pengalaman-pengalaman yang menarik, yang dimana beberapa hal yang memang tidak saya jumpai dalam komunitas-komunitas muslim lain. Kesan saya cukup banyak sebenarnya. Mengikuti jalsa itu, yang pertama itu adalah persaudaraan yang sangat tinggi. Dimanapun kita berada, berjumpa dengan siapapun, itu dimulai dengan salam. Dan ini adalah suatu hal yang sangat menarik, dengan terjaga ukhuwah Islamiyah yang memang diantara kita sama umat muslim ya. Dan di jalsa itu, ukhuwah itu bukan cuma di kalangan umat Islam sendiri, tetapi memang banyak juga umat-umat lain yang hadir di jalsa, dan kita seperti bersaudara semua. Dan ini terkait dengan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian kesan saya yang kedua itu, setiap aktivitas yang dilakukan secara resmi maupun tidak resmi itu doa. Selalu diawali dengan doa. Nah, ini saya kira perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bukan cuma di jalsa, tetapi memang namanya doa itu adalah hal yang sangat penting. Seluruh aktivitas itu kita harus awali dengan doa. Nah, ini kesan yang kedua. Kemudian kesan yang ketiga itu adalah bagaimana penghargaan terhadap tamu. Ini kesan yang luar biasa. Kita ini ibarat sebagai tamu, ibarat seorang raja lah, yang betul-betul dilayani dengan baik, apapun kebutuhan kita, ya, kemanapun kita pergi diantar. Jadi ini yang terus terang saya kurang menjumpai di tempat-tempat atau komunitas-komunitas lain ini. Lalu terakhir itu terkait dengan volunteer para. Kesan saya yang sangat menarik itu adalah volunteer yang bekerja secara sistemik, tanpa perintah, tanpa ini semua bekerja sesuai dengan porsi masing-masing, dan volunteer ini dari berbagai negara ya, dengan melayani yang namanya puluhan ribu orang, itu kan luar biasa ya, dan mereka tidak digaji. Nah, ini ya kesan-kesan yang luar biasa yang saya dapatkan selama jalsa itu. Saya mengikuti program yang tentunya sudah disusun dengan rapi. Saya mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian saya pun diberi kesempatan mewakili Indonesia untuk berpidato di dalam bahasa Inggris. Mungkin singkat, tetapi saya sangat terkesan dengan kesempatan itu. Dan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Apalagi bertemu dengan seluruh elemen masyarakat seluruh dunia. Ini yang betul-betul persaudaraan yang luar biasa ya. Dan pesan-pesan juga luar biasa yang saya dapatkan
khususnya dari khalifah, terutama pesan perdamaian, love for all, hatred for none, itu betul-betul tertanam dalam diri saya. Dan terakhir itu pada saat ketemu secara langsung dengan khalifah, saya kira kesempatan emas yang sangat langka bisa berjumpa dengan beliau. Ya, ini yang kesan saya karena di sini ada satu komando, ya, satu komando di jamaah Ahmadiyah, ya, sehingga tatanan kehidupan masyarakat, ya, itu betul-betul tertata dengan apik karena adanya figur, ada panutan, ada pemimpin yang betul-betul sangat layak untuk diikuti. Nah, dan ini yang saya kira tidak ada di komunitas lain. Jadi kita lihat bagaimana di jalsa itu dihadiri dari berbagai agama, ya. Saya ketemu dengan pemimpin agama Kristen, pemimpin agama Buddha. Kita ketemu itu seperti bersaudara semua. Dan memang itulah sesungguhnya real perdamaian, karena kita lihat sendiri bagaimana Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi bukan cuma untuk umat Islam sendiri, tetapi juga seluruh umat manusia. Dan pesan perdamaian inilah yang menurut saya di era sekarang ini sangat cocok untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira itu hanya sesuatu hal yang berlebihan, ya. Setelah saya pun membaca berbagai literatur bagaimana sejarahnya sehingga Ahmadiyah itu misalnya dijadikan sebagai sebuah ajaran yang dianggap sesat misalnya, itu adalah sesuatu hal yang keliru menurut saya. Sebab selama mengikuti baik pada saat jalsa maupun di luar itu betul-betul tidak ada sesuatu hal yang berbeda menurut saya. Apa yang berbeda? Dalam salat sama, ya, amalan-amalan ajaran sama, dan tidak ada perbedaan dengan selama ini yang saya amalkan gitu, ya. Jadi saya lihat ini lebih kepada adanya fitnah sebenarnya, yang sesuatu perbedaan yang menurut saya dari segi interpretasi yang kecil ini yang dibesar-besarkan. Dan saya kira ini memang perlu waktu, ya, apalagi masyarakat kita Indonesia yang beragam, apalagi dengan adanya sebuah fatwa seperti itu yang menyesatkan. Perlu waktu, tetapi namanya kita perlu usaha, tetap melakukan dialog, seminar dekat dengan bagaimana menjalin ukhuwah silaturahmi dengan organisasi-organisasi lain, dan terutama perguruan tinggi yang dianggap sebagai pusat kajian ilmiah, ya, terkait dengan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Islam, ya, Islam, karena tidak ada yang berbeda menurut saya. Sesuatu hal, apalagi hendaklah itu suatu perbedaan yang itu jangan dibesar-besarkan begitu. Justru persamaan yang kita harus ini, kita minimalisasi lah. Dan apalagi kita sesama umat Islam, kenapa mesti misalnya saling mencela, saling mengkafirkan? Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam menurut saya. Artinya ini yang perlu memang upaya yang ini bagaimana memberikan satu kesan kepada masyarakat, dan ini adalah tanggung jawab kita semua yang setelah mengetahui bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar, ya, baik Sunni maupun Ahmadiyah misalnya, dan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan, terutama seperti yang insya Allah akan dilaksanakan besok, seminar nasional seperti itu.
dan baik dosen maupun mahasiswa itu adalah corong ya untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat, apa sesungguhnya yang berlaku ya, apa yang terjadi, apa yang saya saksikan misalnya selama jalsa itu adalah sesuatu hal yang betul-betul tidak ada perbedaan yang saya lihat ya. Ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat secara umum di Indonesia ini.